Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tad'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang ke-9 dari pembahasan atau pembacaan kitab Asrar As-Shaum, ya, karya dari Imam Ghazali, di mana pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kesunatan puasa, kesunatan puasa yang di mana di akhir kita membahas tentang i'tikaf dan bagaimana tata cara i'tikaf dan i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan di sini akan membahas tentang Asrar As-Shaum, tentang syarat-syarat secara batinah, secara yang tidak tampak. Karena yang kemarin itu kita membahas tentang syurut al-zahirah, syarat-syarat yang zahir. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat yang batin. Bagaimana kita akan disuguhkan sebentar lagi tentang pembagian tingkatan dari orang yang berpuasa. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin wa bi'ulumi masyayikhina bil khusus syekhuna al-ustaz Nurullah hafizahullah wa ra'ahu wa matta'ahu Allah bi sihhati wal afiyah wa jami' masyayikhina wa masyayikhina nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Asrarus Shaumi, tining panika banyak-banyak rahasiana puasa, wa syurutuhu banyak-banyak syarat ya shaum, al-batinati sifan batin, al-batinati sifan batin. I'lam ngakali apa sira sampian anna shauma dak kasangku napa-napa puasa salasu darajatin panika telok banyak-banyak derajat. Salatu darajatin panika telok dari arah-arah banyak-banyak derajat. Shaumul umumi nyatana puasana orang awam, orang umum. Wa shaumul khususi ban puasana orang sekhusus. Wa shaumul khususil khususi ban puasana orang khusus. Amma saumul umumi, anapun tining saumul umum, puasana orang umum, awam, biasa umum, secara umum, fahuwa maka tining ya saumul umum kafful batni panika anyek tabu wal farji ban farji ki alat vital an qada'i syahwati dari anakane syahwat kama akatia perang sabako si ampun ka pokor tafsiruhu panapa ke perinciannya ya kaful batni atau shaumul umum kala. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang rahasia-rahasia dari puasa dan syarat-syarat secara batinnya. Nah, puasa atau orang yang berpuasa atau puasa itu sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum, kemudian puasa khusus, kemudian puasa khususul khusus. Nah, kita masuk ke shaumul umum. Shaumul umum itu adalah puasa itu menahan diri dari syahwat perut dan juga syahwat kelamin, sebagaimana yang telah dijelaskan di sebelumnya. Wa amma shaumul khususi, ban anapun tining shaumul khusus, puasa saya khusus, fa huwa maka tining ya shaumul khusus kafus sam'i panika anyek ke paningal telinga, wal basari ban mata, wal lisani ban lisan, wal yadi ban lisan mulut, wal yadi ban tanang, wal rijli ban sokoh,
wasairil jawarihi ban sakapina banyak-banyak jawarih anggota tubuh, wasairil jawarihi ban sakapina banyak-banyak anggota tubuh, anil athami dari banyak-banyak dosa, anil athami dari banyak-banyak dosa. Kalau puasanya orang yang khusus itu menahan atau mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari pekerjaan dosa atau dari perbuatan dosa. Itu puasa khusus. Wa amma saumu khususil khususi fahuwa saumul qalbi an himamid dunya anil himami ad-daniyati wal afkari ad-dunyawiyati. Wa amma saumul khususil khususi ban anapun tining puasana pasah khususil khusus fahuwa maka tining ya pasah fasaumul qalbi maka panikah pasana ateh, fasaumul qalbi maka panikah puasana ateh, anil himami dari banyak-banyak hasrat, ad-daniyati seena, ad-daniyati seena, wal afkar dan banyak-banyak pikiran, ad-dunyawiyati sepangsa dunya, ad-dunyawiyati sepangsa dunya, wa kaffuhu ban anyakana saumul khususil khusus kala amma dari barang siwallahi sesalawina Allah azza wa jalla bil kulliyati kalaban sakapina, bil kulliyati kalaban sakapina. Nah, kalau puasanya khususil khusus, orang yang puasa yang sangat khususnya khusus itu adalah puasa hati, puasa hati dari hasrat-hasrat yang hina atau dari pikiran-pikiran keduniaan, atau secara umumnya yaitu menahan hasrat hati dari selain Allah. Jadi pikirannya hanya Allah bil kulliyati, secara keseluruhannya, full seluruhnya hatinya itu terisi Allah. Wa yahsulu ban hasil al fitru panapa muka fi hadha shaumi dalam panika saum, maksudnya puasa khususil khusus bil fikri kalaban sebab mikir fi ma dalam barang si wallahi selain Allah azza wa jalla wal yaumil akhir ban hari akhir, wa bil fikri ban kalaban sebab mikir fid dunya dalam dunya, illa kecuali dunyan dunya turadu seetakaaki pun apa ya dunyan lidini deka agama, fa inna dzalika karena saungkuna pun apa ka disa ya dunyan turadu liddin min zadil akhirati panika dari sanguna akhirat, walaisa bentada pun apa ya zalik minad dunya dari dunya. Dan puasa khususil khusus ini bisa dianggap batal, bisa dianggap muka batal orang yang puasa khususil khusus ini, yaitu dengan memikirkan hal selain Allah. Jadi berpikir hal selain Allah itu puasanya atau puasa khususil khusus ini bisa dianggap batal. Atau dengan cara memikirkan dunia, hal-hal dunia, kecuali dunia yang kita maksudkan terhadap agama atau kita datangkan untuk agama, karena itu bukan sekali lagi sudah bukan urusan dunia melainkan urusan akhirat. Hatta sampai sampai qatu atabu arbabul qulubi panikah pasara banyak-banyak orang akatuan atau arbabul qulubi
banyak orang yang saya ketuan ateh, artinya saya bisa mengatur hati, atau orang yang saya hatinya bisa diatur, atau arbabul qulub lah istilah lah. Man tining orang taharrakat se akuli himmatuhu ponapa hasrat tayamman bitasarrufi kalaban aku naaki fi naharihi siang ayamman fi naharihi siang amman litadbiri maka angkui angator barang yuftiru se muka pasira yaman alaihi ngatas yamma kutibat maka etoles alaihi ngatas yamma khotiatan kutibat maka etoles alaihi ngatas yaman khotiatun ponapa kesalahan, khotiatun ponapa situng kesalahan. Fa inna dzalika karena saungkuna ponapa kadisa tadbiri ma yuftiru alaihi min qillatil wusuqi dari sekonnikna usuk kepercayaan atau ketawakkulan bi fadlillahi deka keutamaan Allah atau kepaparingan Allah azza wa jalla wa qillatil yaqini ban sekonnin yakin bi rizqihi kalaban rizkina Allah al-ma'udi se canciaki wa hadhihi ban tining panikah saumi atau arbabul qulub dan seterusnya nikah ila akhirih rutbatul anbiya'i panikah tingkatna anbiya was-siddiqin ban siddiqin wal muqarrabin banyak-banyak orang yang saya penderaki wal muqarrabin dan banyak-banyak orang yang saya ibadah dekat Allah. Bahkan para arbabul qulub, para orang yang mengetahui rahasia-rahasia hati itu berkata, barang siapa yang hasratnya di waktu siang bulan Ramadan itu memikirkan apa yang akan dibuat berbuka nanti, maka itu tertulis kesalahan. Misalnya siang hari, pas siang hari dia bilang, wah hari ini enaknya bukanya apa ya? Pemikiran seperti itu dianggap khoti'ah, karena hal itu dianggap min qillatil usuqi fadillah, sedikitnya kepercayaan terhadap karunia Allah, atau sedikitnya keyakinan terhadap rezeki yang telah Allah janjikan. Dan ini adalah tingkatan para nabi dan as-siddiqin wal muqarrabin. Nah, kan tetapi meskipun demikian, kita di sini diingatkan kalau sama pentariknya ini bahwasanya tidak boleh kita taqa'us anil amal meskipun kita berpuasa, ya, meskipun ada tadi khusus tidak memikirkan hal selain dunia. Kalau memang punya pekerjaan di situ kerja, artinya di dalam agama kita tidak dianjurkan untuk taqa'us anil amal, bermalas-malasan tanpa tidak bekerja. Artinya kalau kita masih kita ingin mewujudkan bahwa saja kesejahteraan umat, dan umat itu bisa sejahtera dengan cara memiliki makanan yang layak, pakaian layak, semuanya layak. Jadi perkataan ini atau mencari rezeki itu tidak bertentangan dengan saum khusus itu, karena tetap saja tadi itu dunianya itu turadu lil akhirah, untuk akhirat. Jadi jangan berpikir bahwasanya orang yang bekerja itu atau yang bekerja pada bulan puasa itu wah ini orangnya sedikit nih tawakalnya ke Allah. Tidak demikian. Mereka itu justru mengikuti perintah Allah untuk bekerja.
idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Gitu. Memang kita diperintahkan untuk mencari karunia-karunia Allah di bumi. Itu yang Allah perintahkan. Itu. Jadi jangan beranggapan kalau orang yang bekerja sama dengan tidak bertawakal. Gitu. Itu yang ditambih di sini oleh pentahkiknya. Wala yatulu banta lancang an-nadharu ponapa nazar mikir fi tafsiliha dalam tafsillah ya somo khususil khusus kala qaulan dari arah-arah dabu walakin banta tapena fi tahqiqiha dalam realisasi atau pelaksanaannya ya somo khususil khusus amalan dari arah-arah kelakona fa innahu karena seongkuna pun apa ya somo khususil khusus iqbalun panika angadep bikun hil himmati kalaban hakikatah semangat ala Allahi ngatasi Allah azza wa jalla wansirafun ban amungkor atau berpaling an ghairillahi dari selain Allah subhanahu wa talabbas ban apa ngangku ya pasara sampian bi makna qaulihi azza wa jalla kalaban makna natabuna Allah taala qulillah qul atabu sampian Allahu Allah daka Allah summa maka kare-kare tingkala pasara sampian Muhammad kulata buah pasara sampian Muhammad Allah daka lafaz Allah summa maka kare-kare dar tingkala pasara sampian ya Muhammad hum daka ya Yahud wan Nasara fi khawdihim dalam kaputuna ya Yahud wan Nasara yal'abuna alaqa. Nah, kemudian kita jangan terlalu banyak ngambil teori, contoh dan semacamnya, tapi kita praktekkan. Artinya setiap hal atau gerakan kita semuanya untuk Allah. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, pemahaman atau semacamnya, atau ada kata-kata yang tidak berkenan di para pendengar sekalian, mohon dimaafkan mohon dimaafkan. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Fa ya rabbi wafiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Allahumma ij'alna khira kalamina من الدنيا لا إله إلا الله آمين.